Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Berjumpa lagi dengan saya di channel Guru Hebat, channel yang mengulas seputar dunia pendidikan. Sobat Bahan Guru, berikut adalah kisi-kisi soal mapel IPA. Ini akan kita coba bandingkan dengan kisi-kisi soal mapel IPS. Yang kita lihat di sini seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita akan melihat soal kisi-kisi soal tentang kompetensi kepribadian. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa di mapel jurusan IPA nomor satunya indikator soalnya menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa dalam mendidik, mengajar, seterusnya sampai mengevaluasi peserta didik. Nomor 2, mempertahankan persatuan-kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa, seterusnya sampai dengan mengevaluasi peserta didik. Nah, kita coba melihat kisi-kisi soal di IPS ya. Soal di IPS, mapel IPS itu juga menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan, sama Bapak Ibu ya. Sama Sobat Bahan Guru, sama kisi nomor 1. Kemudian yang nomor 2-nya yaitu mempertahankan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara, seterusnya sampai dengan mengevaluasi peserta didik. Di sini untuk kisi-kisi soal tentang kompetensi kepribadian dapat kita simpulkan bahwa memang sama ya, baik mapel IPS ataupun IPA. Oleh karena itu pembelajaran yang ini memang sangat penting untuk Bapak Ibu atau Sobat Bahan Guru bisa menjawab soal pretest nantinya. Nomor 1 ya, indikator nomor 1. Sobat Bahan Guru, ini adalah salah satu contoh soal pretest PPG yang indikatornya yaitu tentang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Mari kita lihat kisi-kisinya. Indikator nomor 2 di sini ada mempertahankan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan ya, dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Guru sudah seharusnya memandang perlu melakukan pembelajaran berbentuk karya wisata ke pantai. Salah satu bentuk aktivitas atau kegiatan yang dapat dirancang guru untuk menempatkan kepentingan bersama atas kepentingan pribadi dan golongan melalui kegiatan wisata adalah, sebelum kita melihat ke jawaban Bapak Ibu, kata kunci yang pertama Bapak Ibu, menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini satu kata kuncinya. Kata kunci yang kedua adalah bentuk aktivitas atau kegiatan Bapak Ibu. Nah, ini nanti kita akan melihat aktivitas atau kegiatan yang menunjukkan dalam pembelajaran itu dapat mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, atau dari pilihan-pilihan jawaban yang ada nanti kita akan melihat aktivitas yang mana atau kegiatan yang mana yang menunjukkan bahwa kita sebagai guru menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, sekarang mari kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, mengunjungi para nelayan. Apa manfaatnya untuk kepentingan secara umumnya? Belum ya, belum. Kemudian yang pilihan yang kedua, mendata jumlah pengunjung. Setelah kita data mau diapakan? Mau kita lapor kepada Pak Jokowi? Kan nggak ada relevannya ya, nggak ada relevansinya. Otomatis ini juga bukan. Nah, yang ketiga, membersihkan sampah di pantai. Ini merupakan untuk kepentingan bersama ya. Oke, mari kita lihat contoh pilihan jawaban yang nomor T,
menikmati indahnya alam. Ini udah jelas bukan ya, udah jelas bukan, jauh sekali, melenceng sekali pilihan jawabannya ini. Mencatat ekosistem pantai. Ini mendekati pilihan jawaban yang E dan yang C merupakan jawaban yang paling mendekati. Nah, dan di antara dua ini, membersihkan sampah di pantai dan mencatat ekosistem, yang paling tepat adalah membersihkan sampah di pantai. Kenapa membersihkan sampah di pantai? Karena ini menunjukkan ya, menempatkan kepentingan bersama dapat langsung dirasakan oleh orang umum, orang banyak. Tidak mungkin ya mencatat ekosistem ini yang kita pilih, dikarenakan ini manfaatnya ini tidak bisa dirasakan langsung, tetapi hanya bisa dirasakan oleh golongan-golongan tertentu saja. Ya, ini jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C. Dalam melaksanakan pembelajaran melalui pemberian contoh tentang keunggulan bangsa Indonesia, maka tindakan guru yang paling tepat adalah, sobat bahan guru sekalian, ketika kita membaca soal ini, kata kunci apa yang kita dapat? Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, ini kata kuncinya yang pertama adalah keunggulan bangsa Indonesia. Kenapa keunggulan bangsa Indonesia? Karena kalau kita melihat kisisinya, di sini ada kata-kata menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kata kunci keunggulan bangsa Indonesia menjadi pegangan bagi kita untuk melihat soal, untuk membaca soal, atau untuk memahami soal. Intinya, dengan kata kunci keunggulan bangsa Indonesia, berbagai macam bentuk soal, baik soal itu tentang metode pembelajaran kah, atau rancangan pembelajaran kah, kata kunci utamanya tetap keunggulan bangsa Indonesia. Nah, kebetulan pada soal yang contoh yang kami berikan ini, soalnya itu mencakup tentang tindakan guru yang akan dilaksanakan ketika proses pembelajaran. Mana pilihan yang paling tepat? Kata kunci pertama tadi sudah saya sampaikan adalah keunggulan bangsa Indonesia. Kata kunci yang kedua yaitu melalui pemberian contoh. Ini kata kuncinya. Dari soal ini dapat kita simpulkan mana jawaban pilihannya. Ya, kalau kita lihat jawaban yang pertama, yaitu mengkampanyekan cara hidup sehat. Itu kan mengkampanyekan, sedangkan yang diminta melalui pemberian contoh. Tidak mungkin kita pilih mengkampanyekan, karena itu tidak sesuai dengan permintaan soal. Begitu juga dengan menyatakan kekaguman. Menyatakan ini sama juga, sinonim juga dengan mengatakan, ya, mengatakan atau menyatakan, itu sama. Sedangkan yang diminta adalah pemberian contoh. Kemudian yang ketiga, memuji. Nah, ini memuji sebagai apresiasi kepada siswa, bukan yang diminta pemberian contoh. Kemudian yang keempat, memotivasi, ya, memotivasi. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, kalau memotivasi ini harus soalnya itu adalah pemberian rangsangan, atau soalnya itu melalui pemotivasian, ya, yang diminta kepada kita. Bagaimana caranya? Itu baru kita pilih memotivasi. Karena di sini yang diminta adalah pemberian contoh, maka pilihan yang tepat adalah menunjukkan keragaman. Maka oleh karena itu, dari soal ini dapat kita ambil kesimpulan jawaban pilihan yang tepat adalah menunjukkan keragaman masyarakat Indonesia dengan budayanya. Dan kalau dihubungkan dengan keunggulan bangsa Indonesia, dengan keragaman masyarakat dan budaya Indonesia ini merupakan suatu keunggulan bangsa Indonesia. Makanya dengan menunjukkan keragaman masyarakat Indonesia dengan budayanya ini merupakan salah satu pembelajaran yang bisa dilakukan dengan pemberian contoh tentang keunggulan bangsa Indonesia. Demikian ya Bapak Ibu untuk soal nomor 2 ini. Sobat bahan guru, selanjutnya kita lihat soal yang ketiga. Berikut ini yang menunjukkan ketekunan guru sebagai wujud sikapnya yang rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia.
antara lain dituangkan dalam perencanaan pembelajaran. Maka pilihan jawabannya adalah A. Menumbuhkan kreativitas siswa, B. Sejalan dengan sosial ekonomi masyarakat yang beragam, D. Membentuk daya nalar untuk menguasai ilmu pengetahuan, D. Memungkinkan siswa memilih profesi yang ada di negara maju, yang E. Menggunakan teknologi informasi sebagai persiapan masa depan bangsa. Nah, dari pilihan jawaban ini, yang paling tepat adalah menumbuhkan kreativitas siswa yang sesuai dengan pilihan. Bapak Ibu Sobat Bahan Guru, kenapa pilihan jawabannya yang A? Mari kita lihat kisi-kisi soalnya. Di kisi-kisi soal dapat kita temukan, dapat kita baca, yaitu mengembangkan sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa dalam mendidik, mengajar, seterusnya sampai mengevaluasi peserta didik. Kata kunci yang pertama adalah rela berkorban. Ya, Bapak Ibu. Kemudian, kata kunci yang kedua yang antara lain dituangkan dalam perencanaan pembelajaran. Kata kunci di sini antara rela berkorban dan dituangkannya dalam perencanaan pembelajaran dapat kita terjemahkan soal ini perencanaan pembelajaran yang bagaimana agar sikap seorang guru itu menunjukkan ketekunan yang rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, dari dua kata kunci ini, pilihan yang paling tepat yang saya sampaikan tadi adalah menumbuhkan kreativitas siswa sesuai dengan pilihan. Dikarenakan, yang pertama, di sini ada kata-kata menumbuhkan kreativitas siswa. Ketika kita ingin menyusun perencanaan pembelajaran yang menumbuhkan kreativitas siswa, itu otomatis kita harus meluangkan waktu, kemudian memikirkan ide, ya, untuk menyusun perencanaan yang membuat siswa itu kreatif, yang membuat siswa itu aktif dalam pembelajaran. Otomatis dari sini maka akan muncul sikap kita yang harus mengorbankan waktu, mengorbankan ide, mengorbankan diri kita untuk tetap hadir dalam proses pembelajaran siswa tersebut. Baru dengan kita mengorbankan yang ketiga macam yang saya sampaikan tadi, barulah kreativitas siswa itu akan muncul dalam pembelajaran. Maka ini pilihan yang tepat. Sedangkan di pilihan yang jawaban yang B, ketika kita sambung dengan soal yang ada di atas, dituangkan dalam pembelajaran, dalam perencanaan pembelajaran yang sejalan dengan sosial ekonomi. Kan sangat jauh. Di mana dapat kita tunjukkan pengorbanan seorang guru kalau seandainya yang kita susun perencanaan pembelajaran itu sejalan dengan sosial ekonomi masyarakat. Nah, di sini tidak tampak adanya sikap rela berkorban oleh seorang guru. Kemudian begitu juga dengan yang C. Yang C, kalau seandainya kita susun perencanaan pembelajaran yang membentuk daya nalar untuk menguasai ilmu pengetahuan, kita tidak mesti harus hadir di situ untuk melakukan pembelajaran yang berdaya nalar kepada siswa. Contohnya bisa kita lakukan dengan pembelajaran yang online. Ketika pembelajaran itu kita lakukan secara online, bisa saja pembelajaran itu dapat membentuk daya nalar untuk menguasai ilmu pengetahuan. Kita tidak ada sikap berkorban di situ. Nah, begitu juga dengan yang D. Perencanaan pembelajaran yang memungkinkan siswa memilih profesi yang ada di negara maju. Apa hubungannya dengan rela berkorban guru? Mana sikap rela berkorban guru di sini? Begitu juga dengan E. Kalau kita kaitkan dengan soal yang di atas, dituangkan dalam perencanaan pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi ini malah lebih memudahkan guru karena pembelajarannya sudah menggunakan teknologi. Guru malah minimal hadir di situ. Bukannya salah, ini bukannya salah dalam menggunakan teknologi, tapi yang ingin kita bahas adalah soal ini berkaitan dengan tunjukkan sikap, mana sikap guru yang rela berkorban dalam penyusunan perencanaan pembelajaran. Itu kata kuncinya. Tunjukkan, pilihlah jawaban yang ada sikap berkorban guru dalam menyusun rencana pembelajaran.
Demikian Sobat Bahan Guru, pembahasan kita pada kali ini. Nanti kesempatan selanjutnya kita lanjutkan dengan kisi-kisi soal yang nomor 5 ataupun nomor 6. Ikuti terus channel ini agar Sobat Guru Hebat tidak ketinggalan informasi, dan apabila ingin bertanya silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, and share.